Artinya, memecahkan tulang mayat itu seperti memecahkan tulang orang hidup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Nah, dalam hadis yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Hazm al-Ansori radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan. Maka beliau lalu berkata, La tu'zi sahibul qabri. Artinya, janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu. Nah, dari hadis-hadis tadi, secara jelas menunjukkan bahwa mayat itu mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Sehingga mayat tidak boleh dibedah perutnya, tidak boleh dipenggal lehernya, dicongkel matanya, dipecahkan tulangnya, atau segala bentuk penganiayaan terhadap mayat. Nah, hal ini berlaku baik terhadap mayat kaum muslimin, kafir dhimmi, kafir mu'ahid, kafir musta'min, maupun terhadap mayat kafir harbi. Nah, kafir harbi itu adalah non-muslim yang memusuhi dan menyerang kaum muslimin. Mayat kafir harbi yang telah dibunuh dalam peperangan itu tidak boleh dicincang. An-Nasa'i meriwayatkan dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW telah mengutus kami dalam sebuah sariyah. Sariyah itu divisi pasukan yang diutus oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Siru bismillahi wa fi sabilillahi qatilu man kafara billahi wa la tumathilu wa la taqdiru wa la taqtulu walidan. Artinya, majulah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Maka perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan janganlah kalian mencincang mayat musuh. Nah ini, jangan pula kalian melakukan pengkhianatan dan jangan pula membunuh walid anak-anak, gitu ya. Nah, singkat kata, seluruh mayat manusia itu tidak boleh dicincang. Sehingga praktek anatomi yang mencincang mayat manusia itu haram dilakukan. Jual beli mayat manusia itu diharamkan, lebih-lebih lagi jika dijual kepada fakultas kedokteran untuk praktek anatomi yang mencincang tubuh mayat manusia. Mas Harun dan pendengar yang budiman, sebenarnya dengan kecanggihan teknologi abad 21 sekarang ini, untuk mengetahui isi tubuh manusia itu tidak harus dengan bedah mayat sebagaimana yang banyak dipraktekkan oleh para dokter pada abad ke-19 dan abad ke-20 Masehi. Iya, demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan kembali dari 0813. Ada pertanyaan lagi dari 0813 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasri. Kepada Voice of Islam, saya ingin bertanya tentang bagaimana tata cara bermuamalat menurut Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui tata cara bermuamalat menurut Islam, Anda bisa membacanya dalam kitab-kitab fikih karya para ulama yang terpercaya. Bisa dicari di toko-toko buku Islam ya. Beberapa yang barangkali bisa menjadi referensi. Yang pertama, buku atau kitab fikih Islami. Ini karya Ustadz Haji Sulaiman Rosyid. Ini seorang ulama yang lahir di Lampung, lalu belajar di Sumatera Barat, Mekah, Mesir, dan pernah menjadi rektor di Jakarta. Lalu kemudian kitab fikih Sunnah. Ini karya Syekh Sayyid Sabiq. Ya, ini juga bisa menjadi referensi untuk mengetahui bagaimana muamalah dalam Islam. Lalu kitab Nailul Autor karya Imam Asy-Syaukani yang merupakan syarah kitab himpunan hadis ya Al-Muntaqo karya Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kemudian juga kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, ini kitab-kitab referensi yang bisa dipakai, juga kitab-kitab yang lain atau buku-buku praktis yang lain tentang fikih muamalah dalam Islam, termasuk tentang fikih ekonomi. Iya, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustadz Insinyur Omar Abdullah. Mohon maaf pada pendengar yang pertanyaannya belum sempat kami bahas, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita jawab. Pendengar yang budiman, bagi Anda yang memiliki persoalan-persoalan juga silahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kami. Bagi Anda juga yang ingin memberikan saran, kritik, masukan, silahkan berkirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga melalui SMS di 0856
94924411 atau bisa melalui email di mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, serta info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya, Harun Kurniawan, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Kami ucapkan terima kasih pula kepada pendengar yang telah setia mengikuti acara kami dari awal hingga ke akhir acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang telah Anda dapatkan hari ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Mel, lu ngapain senyum-senyum gitu? Ya, gue lagi seneng aja. Bagi-bagi dong senengnya. Ih, barusan tuh gue buka gaulislam.com. Walah, lu udah nggak lola lagi ya? Ya enggak lah, peningkatan dong friend. Masa dari dulu mainnya cuma SMS-SMS-an, sekarang gue udah bisa internetan. Nah terus yang bikin lu seneng apaan? Sekarang tuh di gaulislam.com ada konsultasi anak muda. Nah, yang bikin gue seneng banget, banyak masalah yang selama ini gue pendem dijawab sama narasumber-narasumber Voice of Islam. Emang masalah lu tuh apaan sih? Ih, rahasia dong. Tapi kan kalau sudah ditanyakan di gaulislam.com, jadi nggak rahasia lagi dong. Ya, gue kan pakai nama samaran. Iya, nama samaran lu tuh siapa? Ih, rahasia dong. Gaulislam.com, makin lengkap aja. Ada konsultasi anak muda, konsultasi keluarga, editorial Voice of Islam, agenda roadshow, cara menghubungi narasumber, dan toko buku Islam online. Kunjungi gaulislam.com dan dapatkan berbagai kemanfaatannya. Mel, kalau biro jodoh ada nggak di gaulislam.com? Ih, rahasia dong. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.